siang hari yang cerah, kita masih bisa berkumpul di sini karena suatu nikmat Allah yang luar biasa, nikmat sehat yang selalu dilimpahkan ke kita semua. Bapak Ibu, ada dua materi yang akan disampaikan oleh Pak Dika. Yang pertama adalah budaya disiplin positif sebagai calon guru penggerak yang mudah-mudahan lancar. Luar biasa sekali ilmunya yang akan kita dapatkan dari di Karanghayu. Luar biasa ilmunya yang sudah diserap, mudah-mudahan hari ini bisa diaplikasikan oleh di Karanghayu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya. Untuk hari ini memang khusus untuk guru, untuk pamong. Untuk pertemuan berikutnya untuk siswa. Saya persilakan di Karanghayu untuk memberikan pencerahan untuk guru semua ya. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih diberikan kesempatan kenikmatan keluangan waktu tempat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sampai siang hari ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga nanti di dalam masa kita mendapatkan syafaatnya. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nggak usah perkenalan diri, saya usah memperkenalkan dan sudah kenal, jadi nggak usah kenalan lagi. Dari sini saya berdiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Langkat, ditugaskan untuk pengimbasan budaya positif, ya. Kompetensi lulusannya, nanti guru ini akan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah. Jadi nanti setelah ini harus diadakan komunitas belajar. Dan ini diwajibkan untuk SMA, SMK, dan SMP. Jadi nanti akan dibentuk komunitas guru tentang budaya positif. Nanti akan dibentuk grup WA atau grup Telegram. Supaya nanti pembelajarannya bisa lebih lanjut 2 minggu atau 1 bulan sekali nanti akan diadakan komunitas belajar. Capaian umumnya kita harus memahami konsep pendidikan Gereja Dewantara dihubungkan dengan budaya positif dan lingkungan positif di sekolah dan pihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Capaian khususnya kita harus mendemonstrasikan pemahaman kita kepada lingkungan sekolah, menerapkan strategi disiplin positif kepada anak, menyusun langkah-langkah strategi, dan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Nah ini dia. Ini saya juga kemarin pada waktu pelatihan. Di sini terjebak di sini. Jadi kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Disimpan dalam hati. Kira-kira pertanyaan kita nanti jawabannya salah satu benar. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Ya? Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, tadi saya sudah berbicara sama Pak Rijal, ini sering bilang sama Pak Rijal, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita coba nanti ya, kita benar nggak jawaban lamar kita itu? Benar nggak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu bisa ranking, duit, buku yang sering kita kasih kan, pulpen, nah itu dapat meningkatkan motivasi anak belajar enggak? Nanti kita bahas di sini. Di sini ada topik dalam eksplorasi konsep ada 5. Disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan distribusi. Ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu
pengembangan dari peraturan kelas, kesepakatan kelas, baru nanti jadi keyakinan kelas, baru jadi disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia, nah ini yang akan kita fokuskan kemarin. Kita sebagai guru di sini kita fokuskan. Kita akan fokuskan kemarin adalah di sini dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan kebajikan. Nah, Bapak Ibu, coba yang punya pasangan, satu menggenggam, yang sebelah kanan boleh menggenggam tangannya, yang sebelah kanan boleh menggenggam. Sudah, coba rayu. Bayangkan yang menggenggam tangan, bayangkan di dalam itu ada sesuatu yang berharga kan? Dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Di sebelahnya rayu supaya dia bisa buka. Coba. Boleh mau pakai ancaman, boleh pakai rayuan, boleh. Jadi yang satu mempertahankan, yang satu juga harus. Ternyata yang satu sama-sama mengontrol, satu mengontrol untuk bertahan, satu mengontrol harus menyerangkan gitu. Ternyata yang tadi kita lakukan, ternyata itu yang bagus karena mengontrol dari diri sendiri. Selama ini yang kita lakukan adalah mengontrol murid itu hanya ilusi. Ternyata yang kita suruh itu, nah itu siapa bersihkan? Kita mengontrol, ternyata itu ilusi. Apa itu ilusi? Dia tidak timbul dari diri sendiri untuk motif sampah. Kritik dan membuat orang merasa bersalah. Sama, kamu ini kan datang telat. Gara-gara kau, ya kawan yang lain juga baris, gara-gara dia ya kan. Nah, itu ternyata ilusi, nggak berpengaruh banyak terhadap perubahan siswa tadi. Sudah kita buat merasa bersalah, besok itu lagi. Ternyata memang tidak terlalu tidak terlalu berimbas banyak gitu terhadap murid. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi memaksa, kita orang dewasa memaksa anak-anak itu ternyata ilusi. Perasaan kita aja sudah paksa dia mau. Ternyata itu nggak berpengaruh juga. Kan gitu Bapak Ibu ya. Kita maksa anak-anak supaya jangan telat ya, besok ya telat lagi gitu. Ternyata yang dari luar kita sampaikan ke anak-anak itu tidak banyak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh itu memang dari dalam diri siswa. Ini dia. Teori kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita ubah kembali. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selama ini kan orang harus nurut sama aku supaya jadi orang baik kan gitu. Ternyata salah. Ternyata kita harus memerintahkan orang itu supaya lihat dunia ini, supaya kita jadi orang baik, bukan niru kita tapi niru yang ada di alam. Jadi paksa dia supaya kita ikut kehidupan ini supaya berubah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrolnya, segala perilaku baik buruk itu punya tujuan. Ternyata itu dia. Kita harus paham di situ. Iya kan? Tapi ya itulah, karena dari sini kita bisa belajar dengan banyak. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulusnya, ternyata ilusinya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang Bapak Ibu lakukan tadi. Yang satu mengontrol dirinya supaya jangan dilihat benda tadi. Yang satu maksa. Saya bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada satu bujukan yang gagal. Memaksa anak itu adalah bujukan yang gagal. Jadi harus kolaborasi, bekerja sama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kira-kira anak-anak nggak mau bersihkan semua lapangan gitu kan, ya kita pilih mau bersihkan banyak atau satu kelas aja gitu. Harus ada pilihan dua pilihan. Dan memaksa harus itu loh dikerjakan. Jadi kita berpilihannya. Berpikir menang atau kalah, ya sama-sama menang. Yang tadi, yang penting anak
mau. Jadi kita kasih dua pilihan, bersih kelasnya, anaknya mau. Jadi harus memang ada pilihan, tidak boleh memaksa. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu dia. Egois kita. Orang bisa mengontrol kita, kita harus mengontrol diri kita. Yang membuat baik ya diri kita, bukan orang lain. Kita di semua perilaku memiliki tujuan. Baik buruk perilaku itu punya tujuan. Harus berpikir menang-menang, berkolaborasi menciptakan pilihan baru. Kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Anda yang bawahnya nanti pecahannya di bawah. Apa makna disiplin? Nah, kita bisa sama-sama lihat. Ya, kita lewatkan saja. Ini juga kita lewatkan. Kembali. Pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, ini dia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi dari luar, menghindari hukuman, sama kayak saya dan bapak yang lain. Kenapa sih harus datang cepat ke sekolah? Menghindari, gitu kan? Ah, nggak enak sama guru yang lain kan gitu. Kalau ini belum kayaknya. Tapi kemarin kita siswa gitu juga. Dan selama ini telat tadi karena takut sama guru. Motivasinya masih eksternal, takut sama orang lain. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ada beberapa mungkin sifat kita itu. Kenapa sih udah cepat? Ah, supaya tidak lama bapak ini, supaya bisa tidak lama ibu ini. Takut ini, gitu kan? Ternyata melihat orang lain supaya nengok kita itu pasti motivasi eksternal. Nah, ini dia. Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang akan kita rubah dari diri kita sebagai guru dan nanti ke siswa juga. Motivasi internal. Tujuan disiplin positif adalah motivasi dari dalam diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tidak karena orang lain, tapi karena saya mau ya saya gitu. Sebenarnya saya sendiri malu karena kita berada di sekolah yang pendirinya langsung diajar Dewantara dan CGP belajar tentang filosofi pendidikan diajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita nggak hanya meminta orang-orang, tapi harus bisa mengontrol, meminta diri sendiri jadi lebih baik. Ini sebenarnya saya blokir. Dihukum oleh penghargaan tadi ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek yang panjang. Nah, itu dia. Kalau kita mengharapkan penghargaan, dia bisa pendek, bisa panjang. Ada pengaruhnya. Penghargaan menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan ini bapak ibu. Di sini yang saya malu, saya juga pada usulnya malu di sini, merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Nah, coba bapak ibu, kalau ada pemilihan guru teladan yang terpilih guru si A, kita merasa datang bagus, gitu pak ya. Ternyata dipilih sama dia, rusak. Ini nama kawan, ya kan? Di situ. Gitu ya? Rusak hubungan. Nah, jadi ternyata penghargaan itu nggak efektif. Nanti boleh disampaikan sama pemangku kebijakan, ya. Penghargaannya di sini aja. Ada lagi, menurunkan kualitas. Kalau lah orang yang terpilih, pasti yang nggak terpilih ngapain lagi kan gitu kan? Betul guys. Sampai awak. Ini lagi, Pak, pernah ngalamin Pak Rijal? Pernah. Iya, Pak Rijal pernah cerita sama saya. Mematikan hati. Sudah capek belajar kan, Pak?
Gitu ya. Nggak ditengok. Sedih kali. Sedih. Nangis. Mengurangi motivasi dalam ini dia dengan yang lain tadi rusak yang bawah. Ya ini apa aja semua pasti ngalamin. Sudah membuat aktivitas tapi dimatikan, apalagi yang nasib kemarin sempat mati ya kan. Oke, pengakuan. Untuk pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebatikannya rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas saya berserakan. Ini dibagi menjadi 3 kata. Pembuka, nilai kebajikan ini harus kita terapkan pada waktu ngomong sama siswa dalam situasi yang memang suasananya lagi adem. Jadi kalau tangan siswa itu tidak boleh pada waktu berkelahi langsung dipegang tarik. Karena dipanggil dulu, redakan suasana sekolah. Jadi saya belajar dari TV. Suasana sekolah udah adem kelasnya, baru kita panggil, baru kita bicara dua-dua semua yang saya praktekkan di dalam kantor. Oke Bapak Ibu, nah di sini kita coba hukuman atau konsekuensi. Dari kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ayo siapa yang pernah nih? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Simpel ya. Lalu memilih lapangan basket 2 kali. Terlambat saya. Hukuman. Murid diminta untuk pusat 2 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kerja tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini nggak pakai, salah kalimat. Tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Suruh cek ya. Oke, simpel. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran di Cilaka. Ayo. Konsekuensi. Kita cek. Hukuman. 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 Konsekuensi. Nah, di sini yang agak bingung ya. Kenapa sama-sama lari tapi kenapa ini konsekuensi? Sini aku bahas. Ini ya. Apa itu hukuman? Sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah. Sesuatu harus terjadi, merasa tidak nyaman, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak. Jadi apa tadi bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman tadi biasanya menciderai anak, membuat lelah. Tapi kenapa sih tidak masuk hukuman? Karena dia ada di pelajaran PJOK. PJOK memang pelajarannya dan itu tidak melukai karena cuma 2 kali. Yang lain yang melukai fisik itu biasanya hukuman. Konsekuensi itu dia menyuruh sesuatu yang ada hubungan dengan kesalahannya. Mencoret-coret tadi kan, suruh nulis lagi, itu konsekuensi karena tindakan yang berhubungan. Artinya ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Apa restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi itu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Pak, kalau anak bercakap kotor kita kasih makan cabai, Pak, itu hukuman apa? Masuk hukuman, Bu. Hukuman, menyakiti. Karena menyakiti, masuk menyakiti. Jadi dia bagusnya suruh baca Quran. Baca Quran. Banyak-banyak ya kan itu Pak, Pak ya. Nulis ya. Iya.
keluar dari ucapan tadi, karena menyakiti juga nggak boleh. Jadi caranya gimana? Ya tadi, kalau dia Kristen baca kitabnya, kalau dia Islam baca Qurannya sampai kemarin dari jam pertama sampai jam istirahat itu kemarin alinya udah diterapkan semua Ya. maksudnya. Si Daus kemarin tuh Daus. Kali ada saya itu Pak yang ngasih hukuman. Saya ngasih Daus kemarin. Tahu itu. Tapi itu kalau bukan tapi konsekuensinya mah. Ya, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, tingkatannya ada 3, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ciri-ciri restitusi itu belajar dari kesalahan, dia harus bisa memperbaiki hukuman, ada tawaran, ya, ada tawarannya, bukan paksaan. Restitusi menurut anak untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Kenapa mereka bertindak? Restitusi adalah ciri yang paling baik, cara paling baik, berfokus pada karakter, tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid bermasalah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi tadi, siswa masih mau kembali ke kelasnya dengan merasa bersalah tapi dapat memperbaiki kesalahannya. Keyakinan kelas. Nah, yang saya bilang tadi, ada aturan, ya. Ternyata ada 3 tingkatan: peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Baru kalau sudah yakin, baru jumpalah dia budaya positif. Ini dia. Buat dulu peraturan kelasnya, keyakinan kelas, terbentuk lingkungan positif, maka budaya positif muncul, sekolah pasti akan nyaman. Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Tadi kesepakatan, datang tepat waktu. Itu kan kalau kesepakatan kelas kan? Catatan harus lengkap, absen harus bersih. Nah, keyakinan itu saling menyayangi, muridnya harus semangat belajar, dirubah dia, kata-katanya dirubah. Kami murid peduli dengan teman-teman, jangan ribut di kelas, itu masuk, dirubah kalimatnya menjadi peduli dengan teman-teman. Saya kembalikan buku ke tempatnya, ini masuk tanggung jawab, dirubah peraturannya, kembalikan buku ke tempatnya kalau sudah pinjam. Kita rubah kalimatnya, harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipinjam. Dilarang mengganggu orang lain, kita rubah kalimatnya lebih bagus. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah yang resmi, berkomitmen, gitu ya, dan menghormati orang lain karena ada pembelajaran yang mulai. Dilarang melakukan kekerasan, harus menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu masuk kesehatan. Jadi dirubah kalimat keyakinan kelasnya, merubah dari aturan. Jadi anak-anak lebih nyaman mendengar kalimat yang ini ketimbang kalimat peraturan. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan hidup, makan, sandang, kapan, ya. Penguasaan. Aku harus jadi ini. Nah, itu kebutuhan hidup dasar manusia. Aku ingin jadi ini. Kebebasan, aku nggak boleh dikekang. Nah, itu sifat hidup manusia. Itu kebutuhan dasarnya. Kesenangan, ya, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam mana? Penghubungkan, pembuat rasa bersalah, jadi teman, jadi pemantau atau manajer. Kita posisikan diri sebagai mana? Nanti kita harus semua jadi manajer. Contoh kasusnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat rasa bersalah itu banyak menceramai murid. Teman membuat alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan. Contoh kasus, ada contoh kasus ini ya. Nah, ini ya. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah ya. Kalau kita lihat guru BK, lihat kalimatnya. Kita posisi di mana guru BK tadi kan? Bagi kita posisi di mana gitu. Kan sudah dijemput diri ya. Kamu nggak pernah benar lakukannya. Ini penghukum. Dasar bandel kali kau. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu di teman. Ayolah yang bagus, ayo teman. Jadi lebih kena dari. Apakah kamu mendapatkan stiker
lebih memberi penghargaan itu dia pemantau. Manajer gimana? Bisa menyelesaikan masalah. Jadi manajer itu harus dapat menjadikan masalah tadi harus terselesaikan. Itu kita menempatkan diri sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Yang sering kita lakukan di gerbang sekolah. Jadi kita di posisi kita sebagai mana? Segitiga restitusi. Ini dia. Dan ini saya praktekkan ke anak menstabilkan identitas. Jadi pada waktu ada masalah berkelahi anak-anak, dua orang kita dudukkan, stabilkan dulu masalahnya. Dirinya stabilkan dulu, cari apa sih yang menyebabkan mereka berantem, baru validasi kebutuhannya. Kenapa berantem? Cari lagi, lebih dalam lagi. Gara-gara ini bu, tadi kan biasa gara-gara si Ali main-main bu, alasannya bercanda, jadi kawannya nggak terima, pukul berantem. Jadi yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi tanyakan sebenarnya yang kalian buat ini kesalahannya di mana? Tanyakan. Yang dilanggar itu dari keyakinan kelas atau peraturan kelas yang dilanggar apa? Saya tanya mutar-mutar, tapi dengan ada yang manajer yang apa ya, yang agak slow. Biasanya anak yang baru biasa jadi belajar. Saya sebenarnya belajar sama ITB dari guru BK. Makanya saya bikin jarang marah ya, tapi marah-marah capek juga gitu kan. Ini ya, apa contohnya? Berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu yang selanjutnya nanti saya kirim. Setelah itu baru validasi. Kenapa? Biasanya kenapa, apa gitu. Kamu bisa melakukan hal itu, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga siap itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik? Setelah itu selesai, baru masuk ke keyakinan. Apa yang sudah dilanggar? Apa yang sudah dilanggar? Kelas yang ideal itu gimana? Anak yang bagus itu gimana? Ini menanyakan sesuatu keyakinan kelasnya. Bapak Ibu sebenarnya, Bapak Ibu untuk menjadi manajer sebenarnya kita bisa gunakan sistem poin supaya nggak terjadi seperti kejadian yang seperti kejadian guru yang di penjara gara-gara di luar sholat. Kasusnya bukan di luar sholat, tapi kasusnya karena dia bapak itu memposisikan diri sebagai penghukum. Apa yang dilakukan? Disuruh sholat nggak mau, tapi nggak sabar, dipukul. Ternyata kasusnya tadi dipukul atau dicubit. Ternyata pukul cubit tadi masuk ke dalam ranah undang-undang perlindungan anak. Dan satu lagi, Bu, maaf Bu ya, Bapak Ibu, saya baru lihat di video bahwasanya undang-undang anak itu kalau memotong rambut itu tidak boleh. Langsung yang memotong nggak boleh. Kalau orang tua nggak suka, nanti bisa dilaporkan. Jadi caranya gimana? Kita panggil, kita kira-kira berdiri daripada berdiri cantik keliling Makas, kita tentukan hari apa, datangkan tukang cukur, dan hari itu juga anak-anak diminta uang untuk cukurnya habis. Yang 5 ribu kan ada anak-anak kan, itu aja cukur. Tapi Pak, semalam saya waktu itu pelatihan rapat semalam itu menghukum anak dengan motong rambut juga itu harus ada ketentuannya. Ya. Harus nanya sama Iya. siswanya dulu Modelnya gimana? harus gimana. Iya. Kalau namanya Rajia Bu nggak pakai model Bu, langsung kan itu. Kadang Kalau kita tanya anak sekarang pakai model apa, nggak sesuai. ya udah jelas Pak, nggak sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi memang harus mengundang tukang cukur. Ya cukur jadi satu. Artinya jadi satu tadi cepat, cuma ada masih ada rambut di atas itu. Apa tentara gitu ya. Karena itu undang-undang. Tapi sebelumnya memang yang belum diterapkan di sini, yang belum diterapkan itu adalah perjanjian dengan orang tua dan anak. Pada waktu Mos, karena saya juga tidak berada di panitia tadi, saya juga lupa kan. Nanti diingatkan. Sekarang nggak masih boleh.
dibuat satu kertas, ada poinnya di sini, poin pelanggaran. Sudah, nanti direkam pelanggarannya, kalau ini pelanggarannya berapa poinnya. Terus di bawah tanda tangan, orang tua sebelah kiri tanda tangan, siswa sebelah kanan. Kalau boleh materi 10.000. Artinya orang tua dan siswa bersedia mentaati peraturan. Jadi kalau dikeluarkan, artinya jadi kan, kita poinnya dilanggar, nanti ada di orang tua sampai dikeluarkan, nanti semua ada situ poinnya. Kalau orang tua sudah setuju, ya udah, nggak ada tuntutan karena mereka sudah buat surat perjanjian tadi, aturan perjanjian. Jadi nanti boleh diterapkan itu karena kayaknya belum di sini. Di sekolah yang lain saya lihat sudah ada diterapkan poin dan sistem poin dan dibuat perjanjian di bawah. Dan satu lagi Pak, ini memang sering saya langgar sendiri saya sadar kali itu. Guru BK itu tidak boleh merazia siswa. Kode etik yang selalu saya langgar. Yang boleh merazia itu guru piket. Jadi karena saya selama ini guru piket kita sama-sama kita ketahui ya, kalau saya bilang kurang aktif, dia terang mau nggak mau turun tangan. Mungkin ya perasaan kami ini dan kawan-kawan saya itu harus BK gitu. Ya sebenarnya itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi memang selama ini kan ada miskomunikasi tentang ekonomi. Kecuali anak sudah ini hanya sekedar kita tahu. Kecuali anak sudah dikasih tahu untuk pangkas rambut nggak mau juga pangkas rambut, jadi larinya ke guru BK. Baru guru BK menanyakan masalahnya kenapa siswa tersebut tidak mau pangkas rambut. Tuh seharusnya ya. Tapi kita kan memang sekarang ini memang banyak salah kata ya, terus saja. Kesimpulan hari ini, jadi kita sebagai Bapak Ibu guru dan kita berada di bawah taman siswa, kita dijuluki dengan pamong, ya kita ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Jajaran Dewantara. Kebutuhan anak itu dia harus diamong. Kita jadi among, dari pengomong gitu, tukang ngomong. Jadi anak tadi, dan kita bahasanya menghamba pada anak, bukan menghamba seperti yang menghamba seperti itu enggak. Menghamba tadi kita melayani anak, seperti itu dia. Tapi caranya gimana ya kita diskusikan kembali dengan pemangku kebijakan, dengan bapak mamanya, dengan anaknya, kita buat aturan yang jelas. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya tentang budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.